Sahabat cerdas, kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan elastisitas silang. Seperti telah kalian ketahui bahwa elastisitas silang itu sebuah alat ukur untuk menghitung dampak perubahan harga satu barang terhadap permintaan barang yang lain. Di dalam soal ini diketahui kuantitas barang X yang diminta naik 20% naik, berarti itu delta ya. Dan kenaikannya di sini dicantumkan dalam bentuk persen ya, 20%. Kemudian diketahui pula penurunan harga barang Y, berarti delta PY sama dengan 10 ya. Kemudian diketahui penurunan harga barang Y sebesar 10 menjadi 30. Artinya P2-nya sebesar 30. Sedangkan di dalam kebutuhan rumus yang ini, berarti ini sudah diketahui dalam soal. Kemudian kita perlu mencari persentase perubahan harga barang Y. Untuk bisa mencari itu, kalian bisa menggunakan data ini, yaitu perubahan harga Y dibagi dengan P1, baru dikalikan dengan 100%, agar perubahannya diketahui dalam bentuk persen. Sementara itu di soal, perubahan harga dari barang Y sudah diketahui sebesar 10, dan 10 ini turun ya, berarti kalau turun ya berarti minus. Dibagi dengan harga barang yang pertama. Nah, gimana nih untuk mencari harga barang yang pertama atau P1 ini, sementara di soal tidak diketahui? Ini bisa diproses dari sini. P2 dikurangi P1 itu ternyata sama dengan perubahan P-nya. P2-nya 30. P1-nya berapa jika perubahannya 10, begitu kan? Logika sederhananya. Tetapi perlu diketahui bahwa perubahannya ini adalah perubahan yang turun ya, atau minus ya. Berarti 30 min berapa sama dengan min 10. Sehingga di sini kira-kira angka berapa nih? Ya otomatis di sini ini adalah angka 40. Karena 30 dikurangi 40 hasilnya adalah min 10. Nah, min di sini itu sebenarnya perubahan turun ya. Kalau turun kita tulis min. P1-nya adalah sebesar 40. Baru dikalikan dengan 100%. Hasilnya berapa? Berarti 10 kita coret aja ya, biar mudah ya. 1 kali ini 100, 100 dibagi 4, 25 ya. Berarti di sini min 25%. Sudah. Kebutuhan kita sudah terpenuhi, kita selesaikan. Berarti di sini persentase perubahan delta X-nya sebesar 20% ya. Karena perubahannya naik berarti plus, dibagi dengan persentase perubahan P-nya, yaitu sebesar ini kan, min 25%. Kita selesaikan, persen sama persen bisa dicoretkan, kemudian hasilnya min 4/5 ya kalau diperkecil ya. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Atau kalau kita desimalkan menjadi 0,8. Tetapi perlu diketahui bahwa min di sini menunjukkan hubungan kedua barang. Kalau hasilnya minus, maka dua barang itu antara X dan Y hubungannya adalah komplementer. Artinya bisa saling melengkapi. Sebagai satu contoh, misalkan aja X-nya itu celana, sedangkan Y-nya itu adalah baju. Maka celana dan baju itu merupakan barang komplementer. Artinya, dua barang itu harus dipakai secara bersamaan. Kalau seseorang pakai celana saja, tentu nggak mungkin ya. Atau sebaliknya, pakai baju saja, nggak mungkin. Jadi pakai celana pasti pakai baju. Demikian, sahabat cerdas, berarti untuk soal ini, hasilnya adalah min 4/5. Kemudian di option, kalau misalkan aja bicara saya harus memilih option yang mana ketika di option A misalkan tertulis 4/5, di option B misalkan tertulis 5, di option C tertulis 10 misalkan, di option D tertulis 0,7 misalkan. Kok per semua ini gitu kan? Maka kalian memutuskan untuk memilih yang ini. Karena ingat, min di sini hanya sebagai penanda bahwa dua barang itu tergolong barang komplementer jika hasilnya min. Tetapi suatu ketika jika di sini hasilnya plus, misalkan plus, maka kedua barang itu adalah barang substitusi. Demikian, sahabat cerdas.